Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Halida dalam pelajaran TIK. Hari ini kita akan belajar di bab 2 tentang internet sebagai sumber informasi. Baik, silahkan dibuka buku paketnya halaman 42. Mohon disimak baik-baik ya. Jadi pada bab 2 ini kita akan mempelajari banyak hal. Di antaranya ada jejak digital di internet. Yang kedua, mesin pencari dan ensiklopedia daring. Dan yang ketiga, vlog. Nah, seru banget kan? Jadi pastikan teman-teman tonton terus videonya sampai akhir. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar teman-teman semua mampu menjelaskan apa itu jejak digital. Jadi pastikan simak sampai akhir ya. Materi yang pertama adalah jejak digital dan cara menguranginya. Nah, ketika kita sedang berselancar di internet atau sedang menggunakan internet, kita meninggalkan informasi tentang diri kita yang disebut dengan jejak digital. Jadi, apa ya jejak digital itu? Nah, jejak digital atau digital footprint adalah rekaman aktivitasmu di dunia maya yang dapat dilacak oleh orang lain. Jejak digital dapat membuka data-data penting termasuk kebiasaan atau sifat seseorang. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk berhati-hati dalam meninggalkan jejak di internet. Nah, ini dia nih jenis-jenis jejak digital. Jejak digital dapat tercipta ketika kita berkomunikasi melalui smartphone atau handphone kita, mengirim dan menerima email, mengirim post atau berkomentar di sosial media, menggunakan GPS atau Global Positioning System, mengunggah atau upload, dan juga mengunduh atau download. Nah, ini dia beberapa contoh jejak digital yang dapat diciptakan oleh kita ketika kita berkomunikasi. Nah, tadi dia adalah beberapa contoh jejak digital. Selanjutnya, jejak digital dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada jejak digital pasif dan yang kedua adalah jejak digital aktif. Kita mulai dari jejak digital pasif. Jejak digital yang kita tinggalkan secara tidak sadar disebut jejak digital pasif. Contohnya adalah alamat IP atau Internet Protocol Address atau IP address, yaitu lokasi kita berinternet yang dapat dilacak dari aplikasi dan lain-lain. Yang kedua, ada jejak digital aktif. Nah, perbedaan jejak digital aktif dan pasif, kalau yang aktif adalah jejak digital yang kita tinggalkan secara sadar. Contohnya, ketika kita sedang memberikan informasi atau komentar, terus juga mengisi formulir di website, mengirim email, membuat postingan di sosial media, menulis blog, mengunggah atau mengunduh foto atau video. Nah, ini dia adalah beberapa contoh jejak digital pasif dan aktif. Gimana teman-teman? Apakah sudah ada gambaran nih apa itu jejak digital? Nah, yuk kita lanjutkan. Nah, ini dia nih salah satu contoh dari jejak digital pasif. Ada IP address. IP address adalah salah satu contoh jejak digital pasif. IP itu singkatan dari Internet Protocol Address. Jadi, atau alamat IP seseorang. IP atau tulisan IP itu singkatan dari Internet Protocol. Jadi alamat IP adalah serangkaian angka yang menandai perangkat komputer yang terhubung ke internet. Jadi dalam perangkat kita nih, dalam laptop kita atau komputer itu masing-masing punya alamat yang disebut juga IP atau Internet Protocol. Nah, seperti ini contohnya nih alamat IP kita, seperti ini contohnya. Nah, ini dia juga ada contoh alamat IP. Alamat IP juga berupa angka ya teman-teman ya. Contohnya 121.151.22
192.168.221.37. Ini juga salah satu contohnya. Dengan mengetahui alamat IP sebuah komputer, kita dapat mengetahui posisi di mana komputer tersebut berada. Saat terhubung ke internet, situs yang kamu kunjungi dapat melacak IP-mu loh. Nah, yuk kita saksikan video tentang jejak digital berikut. Simak sampai akhir ya. Di zaman sekarang ini, siapa sih yang tidak mengenal internet? Hampir semua orang menggunakan internet untuk berselancar di media sosial, YouTube, dan platform lainnya. Tanpa disadari, kita sudah membuat jejak digital dalam bentuk potret diri kita. Jejak digital jenis, yakni pasif dan aktif. Jejak pasif ini adalah data yang ditinggalkan saat menjelajahi sebuah situs. Sementara jejak aktif adalah data yang sengaja dibagikan seperti mengupload foto. Melalui rekam jejak ini, semua informasi mengenai data pribadi dan aktivitas di media sosial bisa ditelusuri. Bahkan, aktivitas berbelanja secara online dapat membentuk jejak digital. Jejak digital ini berpotensi untuk dilihat, disalin, dicuri, dan dipublikasikan oleh berbagai pihak untuk meraup keuntungan. Seperti kasus pencurian data dari Facebook oleh konsultan politik Cambridge Analytica dari Inggris. Data tersebut dianalisis dan kemudian digunakan untuk mengarahkan pemilih memilih Donald Trump. Together, we will make America great again. Tak hanya itu, jejak yang kita tinggalkan di internet juga dijadikan bahan pertimbangan oleh pemberi kerja. Di Amerika Serikat, lebih dari 60% manajer urung mempekerjakan orang karena menemukan hal yang tak patut dalam rekam jejak mereka di internet. Oleh karena itu, kita harus bijak dan berhati-hati dalam menggunakan internet. Pemerintah juga harus didorong untuk membuat undang-undang perlindungan data pribadi agar tidak disalahgunakan. Nah, kegiatan hari ini yaitu, yuk tuliskan apa saja yang sudah teman-teman mengerti dari pertemuan hari ini. Teman-teman boleh menuliskannya berupa poin-poin yang ada di materi tersebut. Dinilai pada saat pengumpulan tugas ke sekolah ya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.